Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Guru. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Pak Guru. Baik, Pak Guru. Anak-anak sudah mengisi daftar hadir yang sudah Pak Guru bagikan di classroom. Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Pak Guru. Pak. Nanti bagi yang belum nanti diisi. Saya belum, Pak. Yang belum nanti sebentar diisi ya. Pak Guru cek di Google Form-nya. Iya, Pak. Anak-anak biasakan untuk disiplin ya. Sekarang kan masih dalam suasana masih COVID-19 ya. Anak jika berpergian menjaga jarak, terapkan 3M jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Coba cari di Ya, Pak Guru mau share screen dulu. Sebelumnya selamat siang Bapak dosen. Terima kasih sudah hadir di kelas saya. Sudah kelihatan, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Udah kelihatan, ya? Pak Guru. Ntaran aja chat. Kikian jalan chat langsung nih ngomong itu sengaja ada terakhirnya. Taran chat. Kan ngomong langsung dulu ini. Ini yang ikutnya. Makanya daftar Pak Guru di mana daftar hadirnya? Di mana daftar hadirnya Pak Guru? Anak-anak nanti diisi daftar hadirnya ya, Anak ya. Sekarang fokus dulu bagi yang belum nanti dibuka ya, Nak ya. Jangan ribut sekarang. Sekarang perhatikan, kita lanjutkan dulu. Pak Guru perhatikan dulu materi yang Pak Guru sampaikan. Ya. Fokus dulu perhatikan yang Pak Guru sudah tampilkan di layar ya, Nak ya. Sudah tampil ya, Nak ya? Ya, sudah ya. Nah, tadi anak-anak sudah mengisi daftar hadir. Sekarang kita lanjutkan untuk berdoa ya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini Pak Guru akan pimpin doanya. Tapi untuk pertemuan selanjutnya diharapkan anak-anak secara bergantian untuk memimpin doa ya. Berdoa mulai. Ini anaknya bacakannya. Doa selesai. Nah sekarang kita lanjutkan. Anak-anak masih ingat dengan tepuk PPK, Nak? Kalian masih ingat? Masih Pak Guru. Pak Guru. Kita lakukan tepuk PPK ya. Kalian ikuti tayangan yang ada pada layar kalian. Tepuk PPK. Religius, nasionalis,
nasionalis, mandiri, royong, integritas, karakter, luar biasa, Hebat. Nah, selain kita juga wajib untuk selalu mengembangkan sikap nasionalisme, salah satunya dengan selalu menyanyikan lagu wajib ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu wajib Indonesia Raya. Silakan anak-anak perhatikan teks yang ada di layar sambil menyanyi ya, Nak ya. Ya, Pak. Jiwanya badannya untuk Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Nah, sekarang coba kalian baca teks yang ada tampak pada layar kalian. Pak Guru tunjuk coba dia baca teksnya ya. Yang lain juga baca dalam hati. Silakan dia dibaca dia. Yang keras. Dia keluar ya. Coba kalau itu Pak Guru tunjuk Sera ya. Ya dibaca yang keras ya, Sera ya. Yang bisa dapat adanya dengan namun tikus kota memakan itu karena itu desa tempat dalam dalam tiba-tiba tikus kota dengan amat sopan kota makan akan membawa tikus ke kota cerita tikus kota dan jika tikus desa melihat ya ingin membawa yang tikus kota dengan senang hati kota atau meja makan sudah tersedia sekali makanannya ada kebun dan buah-buahan namun saat itu
mewah itu. Pergi ke meja makanan tikus kota. Larangnya, tunggu sampai tikus itu pergi. Ketika dia sudah pergi, baru kita akan menemukan makanan tikus kota. Tikus lama hingga seorang melarangnya. Dia seorang meja Galaya membawa seekor gala yang galak membuat tikus. Aku tak mau tinggal di sini lebih lama. Aku mau pulang ke desa saja. Di sana lebih nyaman meskipun hidup sederhana. Daripada di sini hidup mewah tapi penuh ketakutan, kata tikus desa. Tikus kota tak bisa menghalangi kepulangan tikus desa. Memang benar apa yang dikatakan tikus desa. Namun tikus kota terlanjur nyaman tinggal di rumah mewah itu. Meskipun banyak sekali bahaya yang bisa menghampirinya sewaktu-waktu. Ya, sudah ya, Nak ya. Terima kasih, Sarah. Dari teks ini, menurut kalian, apa pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita? Coba siapa yang bisa, Nak? Hidup sederhana membuat tenang dan bahagia. Kita tidak boleh sombong dan serakah. Harus tadi yang harus selalu bersyukur ya, boleh. Bagus ya, Bang. Tenang dan bahagia. Hidup sederhana dan Saling bahagia. berbagi. Saling berbagi. Saling membantu. Berbagi. Ya tadi yang sudah bagus. Nah, intinya di sini kita harus selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Di sana kan walaupun hidup di kota makanannya enak-enak, tetapi hidupnya tidak tenang ya. Lebih baik kan tikus desa bilang lebih baik tinggal di desa tapi hidupnya nyaman, tidak ada rasa takut ya. Jadi di sana ada rasa syukur yang harus kita miliki ya. Kita harus selalu bersyukur. Seperti itu pesan moral yang ingin disampaikan dari teks cerita ini ya. Nah, baik kita lanjutkan anak-anak. Anak-anak masih ingat pada pembelajaran sebelumnya atau kemarin, anak-anak masih ingat kita belajar tentang materi apa? Sumber energi air. Sumber energi air. Ya, energi air itu bisa juga dirubah menjadi apa kemarin materinya? Jadi energi bisa diubah menjadi listrik juga ya. Nah, juga kalian sudah belajar tentang tahapan wawancara juga kemarin ya. Nah, oleh karena itu hari ini masih kita belajar tentang sumber energi juga. Nah, seperti ini. Nah, kita akan belajar tentang sumber energi yang tidak dapat diperbarui, kemudian sumber energi yang dapat diperbarui, dan muatan bahasanya membuat laporan hasil wawancara dengan menggunakan kosakata baku. Adapun tujuan dari pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, anak-anak dengan tayangan yang Pak Guru berikan nanti, anak-anak dapat menganalisis sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Kemudian yang kedua, nah nanti anak-anak dengan melakukan diskusi, anak-anak dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang manfaat sumber energi matahari dengan percaya diri ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menganalisis informasi dari hasil wawancara tentang sumber energi yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat, anak-anak dapat membuat
Dengan berdiskusi juga anak-anak dapat membuat laporan hasil wawancara mengenai sumber energi yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kosakata baku yang benar ya Nak ya. Sampai di sini, anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, Tidak ada, Pak. Guru lanjutkan ke materi ya. Anak-anak silakan disimak video yang Pak Guru tayangkan ya. Diperhatikan, nanti silakan dicari informasinya ya yang ada dalam video. Suaranya terdengar Nak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Perhatikan ya. Pak. Kedengeran, Pak. Pak. Hi everybody, miris kalau membicarakan Kalimantan yang sekarang. Dulu, salah satu pulau terbesar di dunia ini menjadi harapan manusia untuk hidup karena peran vitalnya sebagai paru-paru di dunia. Namun, kini nasibnya berbalik 180 derajat. Kalimantan yang sekarang ibarat pulau kotor yang banyak menyimpan kekesalan karena ulah manusia. Tanahnya tandus dan airnya beracun. Hidup di sini pun seperti hilang harapan untuk menikmati alamnya yang banyak didambakan banyak orang seperti dulu. Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Ini tentang tambang batu bara di sana. Ya, sudah sejak lama Kalimantan terus digali perutnya untuk menghasilkan mineral hitam itu. Akibatnya, alam pun berlahan rusak dan kini kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Ribuan perusahaan batu bara Kalimantan yang ditutup itu kini juga berbuah petaka. Tak hanya bagi yang di PHK, kita bukan bercerita tentang orang-orang itu, tapi juga galian-galian yang ditinggalkan. Sangat miris keadaannya dan pasti akan membuat mereka yang melihat marah luar biasa. Inilah deretan bukti kalau beberapa bagian di Kalimantan sudah hancur. Kalau sudah begini, siapa yang salah? Apakah dalih untuk menyokong listrik dengan batu bara bisa mengembalikan ini semua seperti asal? Kejadian longsor yang ada di Desa Kintab Lama ini adalah salah satu contoh aktivitas pertambangan yang tidak memperhitungkan biaya eksternalitas dari aktivitasnya. Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silakan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini, agar channel ini bisa bermanfaat dan selalu eksis. Ingat subscribe, and let's begin. Genangan air beracun yang akan membunuhmu. Ketika ditinggalkan begitu saja tanpa penanganan khusus, tambang akan jadi tempat beracun yang bisa membunuh siapapun dengan mudah. Ingat tragedi tambang yang ada di Brazil dan pernah bikin heboh dunia itu. Kini, sebagian besar di Pulau Kalimantan mengalami hal yang sama. Genangan ini bukanlah air biasa, melainkan mengandung logam berat yang sangat beracun. Menghirup udara di sekitar sini saja akan membuatmu sesak napas, apalagi sampai terkubur ke dalamnya. Oh no, kamu bakal auto defeat jika terjebur di sini. Tahun 2015 itu 12 anak yang jadi korban. Tahun 2015 saya sudah minta. Tanah tandus yang tak bisa ditanami apapun. Mungkin dia kan ninggalkan aja. Lalu bagi kami Pak, yang ada tambang ini nggak ada gunanya. Yang kami rasakan justru dampaknya. Inilah tanah bekas penambangan batu bara yang begitu menggeliat beberapa waktu lalu. Ketika ditinggalkan, beginilah keadaannya, kering dan tak bisa dimanfaatkan untuk apapun. Mimpi menanam tanaman di sini, menggenggam tanahnya saja mungkin bisa membuat kita terkena infeksi kandungan logam. Begitu miris ketika berkaca kembali di masa lampau, ketika tanah ini masih begitu subur. Ya, tepatnya di sini. Pemandangan buruk yang lebih mengerikan dari setting film. Melihat pemandangan ini mungkin akan membuatnya berdalih, ah, ini hanyalah settingan film. Hai, jangan konyol, tempat ini benar-benar nyata dan ada di negeri kita sendiri. Mungkin kamu pikir dalam cuplikan video ini indah. Enggak, tidak indah sama sekali, melainkan begitu bikin panas hati. Inikah balasan atas semua hasil tambang yang sudah menghasilkan pundi-pundi uang? Sungguh apa yang ada di sini akan jadi bukti keserakahan manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau saya Pak, kejadian ini bukan bencana alam Pak, ini kejadian penambangan Pak.
penambangan yang dilakukan oleh Ada ratusan genangan beracun seperti ini. Mudahnya pemerintah kita memberi izin operasi juga jadi penyebab kenapa sebagian pulau di Kalimantan rusak seperti sekarang. Mereka dengan gampangnya menandatangani penambangan dan hasilnya lihatlah sendiri. Daerah Asam-Asam, Kalimantan Selatan, lubang pertambangan batubara di belakang saya ini adalah salah satu dari ratusan lubang pertambangan batubara. Genangan air beracun ini tidak hanya ada satu atau dua saja, melainkan ratusan bahkan mungkin ribuan. Kalimantan benar-benar sudah rusak sekarang. Tidak ada harapan untuk tinggal di sekitaran tanah ini. Teruskan saja beri izin-izin para kontraktor tambang, dan Kalimantan akan jadi pulau dengan genangan-genangan beracun paling banyak di dunia. Miris. Di ibu kota Samarinda, tak kurang dari 32 sekolah sering dilanda banjir. 4 diantaranya bahkan terpaksa dipindah karena tergusur atau terkena dampak tambang. Tanah luas tanpa harapan. Lihatlah hamparan tanah yang begitu luas ini, seperti gurun hitam yang tak bertuan. Tanah seluas ini dulunya adalah hutan-hutan hujan tropis yang sejengkal tanahnya begitu sangat berharga. Kini, hamparan tanah berhektar-hektar ini tak ada harganya. Ya, apa yang bisa dilakukan dengan tanah beracun sisa limbah ini? Tidak berguna apapun selain hanya sebagai pengingat kalau manusia yang menggalinya dulu begitu rakus dan tidak peduli dengan alam yang sudah memberinya hidup. Inilah rupa beberapa daerah di Kalimantan sekarang. Sejauh mata, memang tak ada lagi hal-hal yang menarik mata. Padahal dulu, tepat di sini, hutan hujan berdiri dengan tegaknya dan menyemburkan keindahan pertiwi yang tiada duanya. Inilah yang akan kita beri untuk anak cucu, sebuah pemandangan miris dari akibat keserakahan manusia tanpa pernah peduli dengan alam. Hanya tersisa hamparan tanah dan genangan beracun yang akan membunuh siapapun yang mencoba mendekat. Sungguh malang nasib Kalimantan. Dulu dipuja karena keindahan alamnya, dan kini kamu bisa lihat sendiri. Marilah kita membuka mata terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai ketidakpedulian berakhir menjadi bumerang ketika kita sudah merasakan sesak nafas akibat hutan Kalimantan sudah berubah menjadi lahan-lahan tambang beracun seperti ini. Perlu diingat, yang kami ceritakan dalam video ini memang tidak semua hutan atau daerah di Kalimantan yang rusak. Kamu bisa cari berita mengenai hal ini di YouTube atau Google. Bagaimana keadaan bekas penambangan yang dilakukan di sana, keluhan para warga setempat tentang dampak dari hal ini, dan sudah berapa luas tanah di daerah Kalimantan ini yang sudah menjadi korban penambangan ini. Dan banyak sekali bekas penambangan yang ditinggalkan begitu saja, hingga banyak korban berjatuhan. Jika hal ini tidak ditangani dengan serius dari sekarang, dan penambangan ini masih dilakukan dengan cara yang seperti ini, tinggal kamu bayangkan sendiri apa yang akan terjadi dengan Kalimantan kita nantinya. Terima kasih telah menonton. Anak dan disimak tadi. Dapat. Nah, sekarang coba informasi apa yang kalian temukan pada video tersebut. Saya Pak, tidak bisa ditanami tumbuhan. Saya tanamnya genangan beracun. Itu satu ya, itu satu ngomong nak. Nah, satu-satu dulu ngomong nak ya. Biar jelas. Banyaknya genangan beracun. Rusakan lingkungan. Tanahnya tanah. Pak Arya, Pak Urut tunjuk dulu ya. Hutannya menjadi gundul, Pak. Gundul lagi. Banyaknya genangan beracun. Ya, coba. Kerusakan alam, Pak. Tanahnya berlubang. Ya, bagus. Coba Gek Rasti. Banyaknya genangan yang beracun yang bisa menyebabkan banyak korban. Banyaknya lubang yang beracun yang bisa menyebabkan banyak korban. Nah, kemudian masalah apa yang kalian temukan? Adakah masalah pada video tersebut? Lingkungan Lingkungan menjadi rusak. Nah, lingkungan rusak. Ya, lagi. Nah,
Coba Rizky. Bunga menjadi gundul. Ya bagus. Rizky coba, mana Rizky? Ya, Pak. Coba. Tanahnya berlubang. Tanahnya berlubang. Ya, Pak. Nah, coba siapa nih? Laksmi. Banyaknya korban, Pak. Korban apa ya? Korban gara-gara kena air beracun. Ya bagus ya. Lagi satu Pak Guru, coba Praba lagi satu ya. Yang tercemar. Nah, nanti silakan digali lagi ya nak ya, dianalisis lagi informasi dan masalah yang terdapat pada video. Nah, sekarang anak-anak akan mengerjakan untuk LKPD ya. Pak Guru kasih lembar kerja peserta didik. Silakan anak-anak sebentar, nanti buka classroom-nya. Anak-anak sudah join di classroom ya, yang sudah Pak Guru bagikan di WA. Sudah ya. Semua lembar peserta didiknya sudah Pak Guru bagikan di classroom. Sebentar bisa dicek. Pak Guru tayangkan dulu sedikit sebelum kalian mengerjakan apa saja yang harus kalian isi ya. Oke. Nah, ini LKPD-nya. Nah, nanti anak-anak akan bekerja, berdiskusi ya. Di sini tulis nama kelompoknya, kelompok siapa aja anggotanya. Karena ini online, semua menulis ya. Semua menulis. Nah, nanti kan Pak Guru bentuk kelompoknya. Nah, ini perhatikan petunjuk untuk mengerjakan LKPD ini. Petunjuknya dibaca nanti. Nah, ini nanti disimak lagi videonya. Tuliskan hasil informasi yang kalian peroleh di sini. Ini juga ya. Kemudian ini disilakan dilengkapi ini pertanyaannya juga. Kemudian untuk menambah pemahaman kalian, Pak Guru sudah menyediakan latihan di LKPD ini juga ya, tentang sumber energi. Ini kalian diskusikan juga di kelompoknya tentang manfaat energi matahari bagi manusia, tumbuhan, bagi hewan, dan bagi lingkungan ya. Nah, terakhir kalian akan melakukan wawancara. Dengan keluarga di rumah tentang sumber energi yang dimanfaatkan di rumah ya. Tuliskan narasumbernya siapa. Ya, ini cukup 5 pertanyaan saja ya. Narasumbernya bebas di sini yang ada di rumah ya. Pertanyaannya apa? Terus jawabannya silakan dituliskan di sini. Pak Guru, saya mau bertanya. Ya, silakan anak. Yang lain mohon jangan ribut kalau nggak ngomong ya, bicara dimatikan dulu gininya ya. Ya, coba silakan. Pak. Ya. Untuk wawancaranya itu yang matahari itu Pak ya? Bukan matahari, bukan, ini diskusi nih. Yang matahari kalian diskusikan dengan kelompok kalian nanti. Nanti yang wawancara ini, yang wawancara itu tentang sumber energi di rumah. Di rumah kamu kan banyak menggunakan sumber energi. Itu buat wawancarai orang tua kalian yang digunakan di rumah apa saja.
Ya, yang memanfaatkan sumber energi apa aja di rumah. Tanyakan orang tua. Boleh orang tua, boleh saudara ya di rumah. Sebentar ditanyakan sambil mengerjakan LKPD-nya ya. Udah, nanti terakhir kalian buat kesimpulan dari LKPD ini. Apa saja yang sudah kalian di sini kerjakan, simpulkan di sini. Ya, tentang sumber energi apa saja yang ada ya. Kemudian tentang wawancara, misalnya wawancara ya, hasilnya seperti apa. Bisa disimpulkan sedikit di sini ya. Kemudian terakhir kalian klik finish. Ya, klik finish nak ya. Nanti hasilnya dikirim di screenshot, kirim hasilnya di Google Classroom. Ya, Pak Guru, ya nak. Misalnya keluarga saya itu kan 5, tulis berarti 5 wawancaranya gitu soalnya. Boleh kelimanya dengan soal-soal yang dengan pertanyaan yang berbeda, atau boleh satu bapaknya aja boleh. Boleh narasumbernya boleh satu atau lebih ya, silakan. Tapi pertanyaannya berbeda-beda di sana ya. Jangan sama pertanyaannya. Yang pertama misalkan tentang apa, yang kedua tentang apa. Jangan disamakan dan pertanyaan. Ya, Pak Guru, Pak Guru di sini kan ada tentang berdiskusi sama kelompok. Kelompoknya ini itu dipilih Pak Guru atau kita sendiri? Ya, sebentar Pak Guru yang tentukan. Ya, Pak Guru yang tentukan. Ya, nanti Pak Guru tentukan kelompoknya. Sudah nak? Pak Guru, hasil screenshotnya itu gimana ya Pak? Screenshot di foto biasa dikirim di Classroom kan udah biasa, udah sering kan? Udah biasa mengirim foto di Classroom. Berarti setelah ngirim ini ya Pak Guru? Ya, nanti kan setelah ngirim ini dia foto di bagian-bagian yang disuruh ngirim di Classroom-nya ya. Dikirim ya hasilnya, nanti ada hasilnya di sini. Ini diisi dulu nama kalian. Nah, kemudian nih kelas berapa? Kelas 4 ini SD 2 dengan kuliah. Baru kirim. Setelah kirim akan ada nilainya. Dan nilainya itu di screenshot dikirim di Classroom. Ya nak ya? Paham nak? Paham Pak. Paham Pak Guru. Paham Pak. Paham Pak. Paham Pak. Terus stop screen dulu. Sekarang Pak Guru bagi kalian kelompoknya ya. Nak, untuk LKPD-nya sudah Pak Guru bagikan di Google Classroom. Silakan dibuka ya sebentar ya. Bentar dibuka. Tunggu dulu sebentar ya. Silakan dibuka dulu Classroom-nya untuk melihat LKPD-nya apakah sudah masuk atau belum ya. Guru di sini ada room 4 join ya Pak? Ya silakan diikuti ini join sih ya. Anak-anak waktu untuk mengerjakan LKPD-nya kurang lebih sekitar 60 menit nak ya. Iya Pak. Sebentar Pak Guru panggil lagi untuk kembali ke room-nya ya. Ya Pak.
Anak-anak sudah, silakan berdiskusi ya. Diskusi kerjakan LKPD sudah dibuka, Nak? Sudah, Pak. Nah, silakan diskusikan. Waktunya sekitar 60 menit. Ya, kurang lebih nanti sekitar jam 2:30 selesai ya. Pak Guru. Ya, Pak. Sudah semua masuk anak-anak? Sudah semua sudah selesai membuat menyiapkan LKPD-nya? Sudah, Pak. Pak Guru. Sekarang kita lanjutkan untuk presentasi. Pak Guru tampilkan ini dah. Sebelum kita presentasi, kita mau melakukan ice breaking dulu ya. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, kita lakukan ice breaking dulu. Nah, jika Pak Guru ucapkan selamat pagi, kalian tepuknya sekali ya. Ya, Pak. Pak Guru ucapkan selamat siang, tepuknya 2 kali. Jika Pak Guru ucapkan selamat sore, tepuknya 3 kali. Dan jika Pak Guru bilang ucapkan selamat malam, kalian seperti ini ya tangannya. Pak Guru, bisa kita mulai ya? Bisa, Pak. Iya, Pak. Kita coba selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Lagi Pak Guru ulang, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, kita lanjutkan ya. Kalau orang belajar Nah, sekarang kita lanjutkan untuk presentasi ya. Nanti perwakilan kelompoknya agar membacakan hasil diskusinya yang kalian kerjakan pada LKPD. Jelas, Nak? Nah, udah paham, Nak? Pak Guru. Ya, untuk yang pertama, Pak Guru
Tunjuk untuk kelompoknya Gek Rasti ya. Mungkin Gek Rasti bisa bacakan hasil diskusinya. Gek Rasti bisa bacakan hasil diskusinya yang LKPD yang kamu buat ya. Kayak gimana nih Pak? Ya bisa ke sana, LKPD-nya dibuka lagi, dibacakan apa yang kamu buat, kalian buat. Ini udah nggak ada Pak LKPD-nya? Nah, ada yang masih ini? Atau sebentar ya, Pak Guru ini dulu. Nah, Gek Rasti sudah bisa ini dibacakan hasilnya ya. Nah, ini hasil dari diskusi kelompoknya ya. Kelompoknya di sini ada Pandi, Marsha, Sera, dan Putri ya. Nah, Gek Rasti bisa dibaca. Coba dibaca. Kelihatan ya? Yang petunjuk. Ya, dibaca dari informasi mau dibaca ini dari jawabannya ini ya. Tuliskan informasi dibaca ini. Hasilnya dibaca. Gek. Mana Pak? Ya ini. Ya. Informasinya dibaca, hasilnya dibaca. Hasilnya video tersebut berisi informasi mengenai kerusakan lingkungan di Kalimantan akibat penambangan batu bara yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, terus. Lagi. Yang nomor 2, lingkungan di Kalimantan mengalami kerusakan akibat penambangan batu bara secara terus-menerus, tercemar lingkungan dengan logam berbahaya. Pemerintah kurang tegas terhadap pelaku penambangan batu bara. Terus lanjut. Enggak kelihatan nomor 3. Nggak kelihatan. Sudah ya? Ada zoom. Yang nomor 3-nya nggak ada, Pak. Apa yang ada? Ini? Ya, PG masih nomor 2 aja. Di nomor 3-nya nggak ada. Bagian. Ada nomor. Ya, lanjutkan Gek Rasti. Lanjutin bacanya. Nomor 3. Kegiatan tersebut tidak benar karena apabila kita terus-menerus menambang batu bara akan mengakibatkan kelangkaan. Selain itu, penambangan yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan lingkungan sekitarnya rusak. Nah, nomor 4, lingkungan sekitar tempat penambangan akan mengalami kerusakan karena tercemar zat berbahaya akibat kegiatan penambangan. Nah, nomor 5, membuat suatu peraturan atau kebijakan yang tegas terkait kegiatan penambangan batu bara. Apabila perusahaan melanggar kebijakan tersebut, maka akan diberi sanksi yang tegas. Jadi apa saja yang masuk ke sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi tidak dapat diperbaharui. Silakan Gek Rasti lanjut. Lah, nge-lag lagi Pak. Ya coba Sera dilanjutkan untuk ininya dibacakan. Ya Sera lanjutin. Yang sumber energi yang dapat diperbarui itu air, angin, matahari, dan biogas. Terus? Gelombang laut. Ya, lihat. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu gas LPG, batu bara, dan bensin.
Lanjut, Sarah. Lanjut. Manfaat energi matahari. Manfaat bagi manusia untuk menjemur pakaian, membuat tulang menjadi sehat, menjemur ikan, garam, dan lain-lain. Manfaat bagi tumbuhan, membantu fotosintesis. Manfaat bagi hewan untuk menghangatkan tubuh. Manfaat bagi lingkungan sebagai penerangan dan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Ini Sarah dibacakan, Sarah. Iya, Pak. Dibacakan hasilnya aja langsung pertanyaannya, Sarah ya. Pertanyaan sama jawabannya. Ini aja Nomor dibaca. 1. Nomor 1. Ya, wajib. Karena apabila kita menggunakan sumber energi secara terus-menerus akan membuat kualitas dan kuantitas dari sumber energi tersebut berkurang. Nomor 2. Dalam rumah tangga biasanya air digunakan untuk mandi, keperluan memasak, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Nomor 3. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang ketersediaannya dalam melimpah atau membutuhkan waktu regenerasi. Yang nomor 4, membantu fotosintesis. Nomor 5, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang ketersediaannya di alam sedikit karena membutuhkan waktu yang sangat lama bahkan. Simpulannya apa, Ria? Simpulannya. Kita sebagai manusia wajib untuk menggunakan sumber energi yang ada di alam dengan bijak dan bertanggung jawab. Karena apabila kita menyalahgunakan penggunaannya, maka akan membuat lingkungan sekitar menjadi rusak. Terima kasih, itu hasil dari kelompoknya Sarah dan teman-temannya ya, sama B. Arasti juga, Putri. Dan untuk yang kemudian kita lanjutkan dulu. Gimana? Kita lanjutkan dulu ya untuk kelompok selanjutnya. Ya, Pak. Yang lain ada tanggapan dulu tentang hasil kerja diskusi dari kelompoknya Sarah dengan Mbak Rasti dan teman-temannya. Ya. Gimana menurut kalian? Tepat bagaimana nih yang dibuat oleh kelompoknya? Tepat. Udah ya. Bagus, Pak Guru, tepat. Nah, sekarang. Nah, kemudian untuk selanjutnya coba Arya dibacakan, kelompoknya Arya dibacakan hasilnya ya. Pak. Langsung dibacakan aja ya. Nomor 1, terdapat genangan air yang beracun, mudah terjadinya tanah longsor, udaranya menjadi tercemar, dan tambang batubara di Kalimantan mempunyai dampak negatif bagi lingkungan. Nomor 2, terdapat banyak polusi, masyarakat di Kalimantan menjadi susah untuk mendapatkan air karena beracun, dan bekas galian tambang batubara tidak dapat digunakan untuk lahan pertanian atau perkebunan. Nomor 3, belum sesuai karena dampak negatif dari kerusakan lingkungan belum mendapatkan solusi. Nomor 4, dampak negatifnya akan semakin meluas
Nomor 5, kita harus selalu menjaga lingkungan. Lalu sumber energi yang dapat diperbarui adalah air, angin, matahari, ombak, dan biogas. Lalu sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah batu bara, gas, dan bensin. Manfaat matahari bagi manusia adalah sebagai sumber vitamin D untuk mengeringkan pakaian dan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Manfaat matahari bagi tumbuhan adalah sebagai pembantu untuk berfotosintesis. Manfaat matahari bagi lingkungan adalah untuk penerangan, pertumbuhan tanaman, dan menjaga suhu udara. Manfaat matahari bagi hewan adalah sebagai vitamin D, sebagai penghangat tubuh, dan menguatkan tulang. Bagaimana cara untuk menghemat energi? Dengan mematikan keran air saat tidak digunakan. Kesimpulannya adalah kita harus selalu menghemat energi agar tidak cepat habis. Gimana anak-anak tanggapan kalian terhadap presentasinya dari kelompoknya Arya? Ya, gimana? Ayo, bisa dengar suara Pak Guru. Gimana tanggapan kalian? Suaranya saya hilang. Tanggapannya, berikan tanggapan kalian apa yang dipresentasikan oleh Arya. Halo, dengar Pak Guru enggak? Dengar. Ya, gimana? Udah tepat? Oh, gimana? Udah bagus? Ada yang kurang? Ada yang ingin kalian? Mungkin kalian ada yang berbeda? Ingin kalian ada yang? Udah? Sudah? Bagus Pak Guru. Ya, udah ya. Nah, kita sudah. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh yang sudah presentasi sudah bagus ya nak ya. Jadi sudah semua sudah bagus. Tadi Pak Guru sudah lihat hasilnya juga sudah bagus yang dikirim di classroom. Nah sekarang anak-anak silakan perhatikan apa yang Pak Guru tayangkan sekarang ya. Kita lanjutkan materinya. Enggak dalam. Jangan pakai yang itu. Nah, sekarang coba menurut kalian apa itu sumber energi? Apa itu sumber energi? Siapa yang bisa apa itu sumber energi? Kita anaknya. Nah, coba Putri. Apa itu sumber energi Putri? Mikrofonnya belum hidup Putri. Hidup mikrofonnya. Energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Siapa nih Gus Trisna? Bagus. Lagi. Ya Rasti. Saya Pak Guru. Siapa? Sera ya. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Ya, segala sesuatu yang ada sekitar kita yang dapat menghasilkan energi ya, itu sumber energi. Jadi
Nah, ada jenis sumber energi ada berapa? Ada berapa jenis sumber energi? Coba, tadi kan sudah di LKPD-nya sudah disinggung tadi. Coba Putri. Putri, ada berapa sumber energi? 2, Pak. Ada 2, apa? Putri. Saya Pak Guru. Sumber energi yang bisa Nah, siapa ini? diperbarui. Cinta dulu, Cinta. Sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ya, jadi ada 2 ya, sumber energi dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui ya. Jadi ini, nah ini sumber energi yang apa? Dapat diperbarui. Ini sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ya. Dapat diperbarui. Nah, jadi sumber energi yang tidak dapat diperbarui ada apa saja? Minyak bumi, batu bara. Dan gas alam ya. Gas alam. Batu bara dan gas alam ya. Jadi minyak bumi sudah semua sudah ada di materinya ya. Silakan dibaca lagi nanti. Kemudian yang kedua ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ini ada matahari, ada apa? Ada angin, terus ada air, Biomasa, ada biomasa, gelombang laut dan panas bumi. Gelombang laut. Ya, sudah seperti itu. Nah, itu materi yang kalian pelajari ya. Nanti dibaca lagi materinya ya, Nak ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Pak Guru lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, tadi kalian sudah di LKPD sudah melakukan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu percakapan antara pewawancara dan narasumber. Ya, satu. Peraba gimana Peraba? Percakapan antara 2 orang, yaitu pewawancara dan narasumber. Ya, bagus ya. Nah, itu ya. Jadi ini wawancara tanya jawab antara 2 pihak ya, antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Jadi pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, narasumber adalah yang memberikan informasi atau jawaban atau pendapat atas pertanyaan wawancara. Atau narasumber juga bisa disebut sebagai informan. Jadi narasumber itu adalah orang yang bisa dijadikan orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari ya. Itu namanya narasumber. Nah, tadi saat kalian melakukan wawancara harus melakukan tahap-tahap ini ya. Ada namanya tahap persiapan. Tahap persiapan harus melakukan apa? Harus buat pertanyaan. Ya, pertama yang paling penting buat pertanyaan. Menentukan topik atau informasi yang akan dicari ya. Menghubungi narasumber juga. Membuat janji dengan narasumber. Ya, betul ya. Kemudian yang kedua tahap pelaksanaan. Tahap wawancara yang tadi kalian lakukan ya. Mengucapkan salam, mengenalkan diri, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara. Yang ketiga ada tahap penyusunan ya. Penyusunan hasil wawancara. Ada tujuan atau maksud tema, tujuan, kemudian menulis identitas, dan terakhir meringkas atau menuliskan hasil jawaban dari narasumber ya ke dalam laporan. Nah, seperti ini ya, ini buat laporan wawancara contohnya seperti ini ya. Ini contoh laporannya.
Ada dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk tabel ya kalian buat. Dah. Nah, untuk ada yang tanyakan? Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak, Guru. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke menyimpulkan materi hari ini ya. Ayo, hari ini kita sudah apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba dia menghemat energi. Lagi. Gerasti. Tentang sumber energi dan wawancara, Pak. Sumber energi dan wawancara. Ada lagi yang lebih rinci lagi, Arya. Sumber energi air dan wawancara. Untuk hari ini belajar tentang apa kalian, Nak? Apa yang sudah kalian tuliskan sekarang di LKPD tentang sumber energi? Cinta? Tahu tentang sumber energi. Sumber energi apa? Sumber energi tidak dapat diperbarui. Sumber energi. Dan? Sumber energi tidak dapat diperbarui. Nah, coba Pandai. Pandai dibuka menitnya. Apa yang sudah kita pelajari, sumber energi apa saja, Pandai? Sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Lagi satu, belajar tentang apa lagi? Wawancara orang. Ya, melakukan wawancara ya. Nah ya, seperti itu yang pelajari hari nanti. Dibaca-baca lagi bukunya ya, Nak ya. Sudah hari ini kalian sudah belajar tentang sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara tentang sumber energi yang dimanfaatkan di rumah ya. Itu yang sudah kalian pelajari. Nanti dibaca-baca lagi bukunya. Hari ini sudah bagus. Kemudian untuk selanjutnya, guru akan memberikan evaluasi ya. Evaluasinya silakan kalian buka classroom-nya. Sudah Pak Guru sediakan di sana ya. Sudah Pak Guru kirimkan link evaluasinya pada Google Classroom. Jadi bagi yang nggak bisa masuk Google Classroom, Pak Guru sudah kirimkan juga di WA. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Waktu untuk mengerjakan soalnya Pak Guru berikan waktu sekitar 20 menit ya. Udah Pak, ada yang tanyakan anak-anak? Silakan dibuka dulu ya, dibuka dulu di Classroom-nya sekarang. Ini deh. Selesai. Sudah selesai, Nak? Sudah selesai mengerjakan? Lagi dikit, Pak. Nah, Pak Guru kasih waktu lagi 1 menit ya. Sudah, Pak. Ya, sudah. Ya. Pak. Yang rasa sudah.
Nah, sudah ya, sudah. Nah, Pak Guru sebentar lihat hasilnya. Nanti bagi yang hasilnya kurang, Pak Guru akan memberikan remedial ya. Di bawah 70 kalian harus remedi. Belum selesai Pak Guru. Ya, waktunya sudah habis Mas ya, selesaikan ya, udah ya. Nanti bagi yang remedi hasilnya di bawah KKM, nanti Pak Guru berikan soal remedial. Ya, kemudian yang di atas KKM, di atas 70 yang nilainya, nanti Pak Guru berikan soal pengayaan namanya ya. Ada yang tanyakan anak-anak? Ada yang tanyakan? Pak Guru. Enggak, Pak. Pak Guru. Ya. Pak Guru. Ya. Evaluasinya di mana dikumpul Pak Guru? Evaluasinya kan sudah otomatis ini. Sudah otomatis di Google Class terkirim di punya Pak Guru ya, di Google Formnya Pak Guru ya. Yang enggak usah lagi dikirim ke mana ya. Nanti kalau hasilnya di screenshot gitu ya. Udah Pak Guru udah lihat hasilnya. Nanti Pak Guru periksa nih untuk jawaban kalian ya. Pak Guru. Ya. Ulangannya pas 70 dapat remedial, Pak? Kalau 70 tidak, di bawah 70 baru jam 69 baru remedial. 70 itu batas kalian supaya tidak remedi. Ya, kalau yang di atas 70 nanti dapat soal yang lebih tinggi, apa namanya, pengayaan namanya. Ya. Sudah? Sekarang kita lanjutkan dulu. Jadi sudah mau jamnya, sudah mau selesai. Kalian sudah pasti sudah capek. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit. Nah, Pak Guru, ini dulu. Pak Guru. Ya, nah sekarang sebelum kita menyanyikan lagu daerah ya. Tadi di awal kegiatan kita menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi selain lagu wajib nasional, kita juga harus mencintai budaya daerah. Salah satunya dengan menyanyikan lagu daerah. Di sini kita coba menyanyikan lagu daerah dari daerah mana ini? Yamko Rambe Yamko. Sudah bisa nak ya? Sudah. Ya, sambil mendengarkan instrumen dan teksnya diikuti ya. Nyanyi yang bagus ya, yang keras. Nyanyi sama-sama. Dengar anak? Ya Pak. Musiknya terdengar nak? Oh, yang keras lah. Sekali
Jomberium. Ya, terima kasih Nana ya. Jangan ketawa, Nak. Ya, sudah selesai nyanyi. Nah, sekarang sebelum kita akhiri kegiatan ini, tadi di awal kita berdoa ya. Sekarang juga kita akhiri dengan berdoa ya. Coba sekarang Pak Guru tunjuk untuk Arya untuk memimpin doa terakhir. Ya, Pak. Untuknya ya. Arya, silakan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Arya. Sama-sama, Pak. Baik, Pak Guru akhiri pertemuan hari ini. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru sampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Untuk besok, kalian pelajari tema 9, subtema 2, pembelajaran 5 ya Nak ya. Kita lanjutkan subtema 9, subtema 2, pembelajaran 5 ya. Udah paham Anak? Udah, Pak. Tanyakan? Nanya, Baik. Ya. Gimana? Yang tugas tadi Bapak ngasih itu nomor 8 tuh disalin ya Pak ya? Baik, Pak Guru akhiri pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi. Om Santi. Udah, Pak Guru. Nah,